Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Bapak Ibu sekalian, baru saja selesai kami mendampingi laboratorium kalibrasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian kami langsung untuk mendampingi laboratorium pengujian bidang mikrobiologi di Yogyakarta. Saat ini kami sedang transit di Solo, insya Allah besok kita lanjut untuk menuju ke Jogja. Laboratorium yang akan kami dampingi di Jogja mulai dari awal sampai insya Allah lulus terakreditasi nanti, bergerak di bidang bisnis pengujian pupuk cair dan pupuk padat. Metrik sampelnya adalah pupuk cair dan pupuk padat, sedangkan parameter yang diuji berbasis mikrobiologi, yaitu identifikasi mikroba Salmonella sp. Tentu saja kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa data-data hasil pengujian yang berbasis mikrobiologi tentu saja harus mengikuti standar. Dalam hal ini standar internasional yang berbasis ISO 17025. Mereka menghasilkan data ini bisa dipercaya atau tidak, apakah data ini valid atau tidak. Nah, itu gambaran singkat laboratorium swasta yang akan kami dampingi di Jogja nanti. Nah, Bapak sekalian, ada dua topik utama dalam rencana pertemuan 3 hari ke depan, yaitu tentang dokumentasi dan penyiapan kompetensi personil. Karena ini merupakan standar internasional, maka dokumennya tentu saja harus sesuai dengan kaidah-kaidah internasional yang telah dikonsensuskan berbasis ISO 17025. Dokumentasi yang kami maksud meliputi dokumentasi quality manual, dokumentasi quality prosedur, work instruction, yang meliputi work instruction method dan work instruction alat, kemudian sejumlah formulir dan master list dokumen. Nah, ini adalah persiapan utama di dalam rangka pendampingan, yaitu tentang dokumentasi. Dokumentasi ini penting Bapak Ibu sekalian karena ada kaitannya dengan kaidah ISO yang mengatakan bahwa write what you do dan do what you write, yaitu documentation dan implementation. Tulis sebelum Anda bekerja dan kerjakan sesuai dengan yang ditulis. Nah, yang jadi pertanyaan fundamental adalah apa yang harus kita tulis. Yang pertama tentu saja sesuai dengan kaidah ISO, yaitu dokumentasi yang terdiri atas level 1 sampai dengan level 4 dilengkapi dengan master list dokumen. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa yang kita tulis adalah tidak boleh keluar daripada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup akreditasi yang mereka rencanakan meliputi bidang pengujian makrobiologi di dalam metrik sampel pupuk cair dan pupuk padat. Kemudian parameternya adalah identifikasi mikroba Salmonella sp. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja di dalam penyusunan dokumen kita tidak boleh juga mengabaikan aspek-aspek jaminan mutu. Karena setiap bidang pengujian secara umum mempunyai penerapan jaminan mutu yang berbeda. Bidang pengujian fisika mempunyai jaminan mutu yang khusus, bidang pengujian kimia juga demikian, dan bidang pengujian makrobiologi juga mempunyai jaminan mutu yang khusus. Nah, ini yang harus kita cantumkan di dalam dokumen. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan kompetensi personil. Kompetensi personil yang berbasis ISO 17025, ada beberapa topik pelatihan yang harus mereka pahami. Antara lain adalah pemahaman tentang konsensus ISO 17025 tahun 2017. Ini sangat penting karena ISO itu berbasis kompetensi, kemudian ditetapkan secara konsensus. Jadi siapa saja yang akan menerapkan
persiapan akreditasi laboratorium berbasis ISO 17025, maka pertama kali yang harus dipahami adalah apa konsensus ISO 17005 untuk laboratorium pengujian, kalibrasi, dan pengujian. Yang meliputi 5 persyaratan, yaitu persyaratan general, persyaratan struktural, kemudian persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan yang kelima adalah persyaratan manajemen. Nah, ini basic pertama. Kemudian bagaimana membuktikan kompetensi setiap klausul ini, kita menerapkan formula DIR, Documentation, Implementation, dan Recording. Ini topik pelatihan yang pertama. Kemudian topik yang kedua adalah tentang pengelolaan sampel uji. Mulai dari menerima sampel, apa yang harus dilakukan, sampai dengan menerbitkan laporan hasil uji atau sertifikat hasil pengujian. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan sampel uji atau sampel atau contoh uji tidak boleh keluar dari 3 aspek, yaitu aspek manajemen atau aspek administrasinya, kemudian aspek teknisnya, dan yang terakhir adalah legal aspek. Aspek umumnya atau aspek manajemennya antara lain jenis sampelnya, kemudian pelanggannya siapa, tanggal pengambilan sampelnya, dan seterusnya. Sedangkan aspek teknisnya adalah parameter yang diuji, kemudian metodenya, kemudian satuannya, dan hasil ujinya. Kemudian aspek legalnya adalah secara umum ada 2, yaitu berita acara pemusnahan sampel jika diperlukan, dan yang kedua adalah berita acara penyerahan laporan hasil uji kepada pelanggan. Nah, penyerahan laporan hasil uji kepada pelanggan ini bisa meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Karena itu penekanan di dalam pengelolaan sampel ini, teman-teman laboratorium harus menerapkan ketiga aspek yang kami sebutkan tadi. Topik pelatihan selanjutnya yang akan kita diskusikan nanti yaitu tentang validasi metode uji. Karena telah dikonsensuskan oleh ISO 17025 di klausul 7.2 bahwa semua metode uji yang akan digunakan oleh laboratorium harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menggunakan suatu metode uji untuk menguji sampelnya pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, maka metode uji tersebut harus dilakukan uji coba. Nah, uji coba ini adalah makna sederhana daripada validasi metode uji. Apakah metode uji yang digunakan oleh teman-teman laboratorium bisa digunakan atau tidak. Nah, tentu saja ada indikatornya. Minimal ada 2 indikator, di mana indikator ini kadang-kadang pakar laboratorium menyebutkan juga sebagai kinerja metode uji, yaitu akurasi metode uji dan presisi metode uji. Kalau akurasi berkaitan dengan ketepatan metode uji, berarti ada pembandingnya, ada pembanding bahan kontrolnya. Sedangkan presisi adalah ketelitian, pengulangan. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam pekerjaan akhir satu laboratorium atau teman-teman personil laboratorium menghasilkan data. Data ini valid atau tidak. Dikatakan data valid jika metodenya juga valid. Dikatakan data valid jika personilnya juga kompeten. Dikatakan data valid jika peralatannya juga kompeten. Jika dikatakan valid jika ruangannya juga kompeten. Ini hal-hal fundamental yang berkaitan dengan validasi metode uji. Di dalam validasi metode uji, selain menentukan akurasi dan presisi metode uji, bisa juga dengan menentukan batas keberterimaan, atau bisa juga dikatakan batas deteksi jika diperlukan. Tetapi bidang pekerjaan mikrobiologi secara umum validasi metodenya cukup 2, yaitu penentuan akurasi dan presisi metode uji.
Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, topik yang lain nanti akan kami bicarakan atau kami diskusikan dengan teman-teman laboratorium adalah tentang eh, manajemen risiko, risk management. Manajemen risiko ini penting karena setiap langkah kita melakukan pengujian sampel, baik itu di lapangan maupun transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium, kemudian registrasi sampel, dan yang keempat adalah pengujian sampel itu sendiri. Tahap-tahapan ini diyakini atau dipastikan pasti ada peluang terjadinya risiko. Risiko ini bisa juga dikatakan sebagai penyimpangan atau kesalahan atau uncertainty, ketidakpastian. Nah, manajemen risiko ini penting karena di dalam ISO klausul 8.5 dikatakan bahwa laboratorium harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama kita melakukan pekerjaan pelayanan kepada pelanggan. Juga diatur di ISO 31.000, yaitu tentang risk management. Nah, yang akan kami sampaikan nanti kepada teman-teman bahwa Anda harus tahu, harus mampu menentukan sumber-sumber risiko. Di mana saja sumber-sumber risiko itu secara umum, secara komprehensif ada 4 sumber-sumber risiko di dalam pelayanan kepada pelanggan. Sumber risiko yang pertama di lapangan pada waktu kita melakukan sampling. Sumber risiko yang kedua adalah transportasi sampel untuk meminimalkan terjadinya perubahan terhadap sampel. Kemudian sumber risiko yang ketiga adalah pada waktu kita melaksanakan registrasi sampel. Yang keempat adalah pada waktu melakukan pengujian sampel. Nah, setelah teman-teman laboratorium menetapkan sumber-sumber risiko, maka kita harus mengidentifikasi risiko itu sendiri. Kemudian di dalam mengidentifikasi risiko, kita menetapkan probabilitasnya. Kalau bahasa ISO-nya disebut likelihood, ada skornya, low, medium, atau high. Nah, setelah kita menentukan probabilitasnya, maka kita menentukan konsekuensinya, dampaknya. Setelah kita menentukan likelihood, probabilitas, kemudian dampaknya, maka kita menghitung tingkat risiko. Tingkat risiko ya secara umum disebutkan dalam suatu formula, yaitu L kali C. L itu likelihood, probabilitas, sedangkan C adalah consequence. Nah, setelah kita menentukan tingkat risiko, baru kemudian kita menetapkan evaluasi atau ranking risiko. Ranking risiko ini meliputi tiga pilihan. Yang pertama bisa aja ranking risikonya atau evaluasi risikonya masuk dalam kategori A. A itu artinya acceptable, bisa diterima. Kalau hasil ranking risiko acceptable atau bisa diterima, maka risiko itu bisa diabaikan. Artinya pekerjaan pengujian bisa dilanjutkan terus. Atau opsi kedua adalah M-A, moderately acceptable. Nah, ini ada risiko, tapi masuk kategori moderate. Yang ketiga adalah N-A, not acceptable, tidak bisa diterima. Nah, kalau terjadi not acceptable, maka pekerjaan harus dihentikan. Selanjutnya, laboratorium harus melakukan mitigasi, meminimalkan kesalahan. Nah, proses ini dikatakan sebagai continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Nah, ini mungkin sebagian yang akan kami diskusikan kepada teman-teman laboratorium di Jogja. Insya Allah besok malam akan kita lanjutkan. Karena cukup banyak topik yang akan dibicarakan selama 3 hari ke depan. Ini hanya sebagian. Nanti akan kita lanjutkan di mendiskusikan atau membahas topik-topik yang lain. Tetapi yang penting pesan fundamentalnya bagi Bapak Ibu sekalian, laboratorium di dalam melaksanakan pelayanan publik, termasuk pelayanan internal,
maka data harus valid. Laboratorium yang hasilkan data yang valid adalah laboratorium yang menetapkan atau menerapkan sistem mutu berbasis ISO 17025. Nah, ini adalah konsensus internasional dengan pemahaman bahwa jika laboratorium telah mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium pengujian atau laboratorium kalibrasi berbasis ISO 17025, maka pengakuannya adalah internasional. Kenapa bisa pengakuan internasional? Yaitu melalui jembatan MRA, Mutual Recognition Arrangement, saling pengakuan. Nah, ini menariknya dalam dunia bisnis bahwa pengakuan itu penting. Baik pengakuan nasional melalui CAN, Komite Akreditasi Nasional, maupun pengakuan yang bersifat regional melalui APLAC, Asia Pasifik Laboratory Accreditation Corporation, dan yang ketiga adalah pengakuan global internasional melalui ILAC, International Laboratory Accreditation Corporation. Nah, hal-hal ini yang fundamental yang menjadi dasar kenapa laboratorium bersemangat untuk mendapatkan pengakuan akreditasi ini, karena bisnis apapun yang kita lakukan di laboratorium, jika belum terakreditasi maka bisnisnya sulit untuk berkembang, karena ini merupakan berkaitan dengan regulasi dan juga berkaitan dengan keperluan bisnis. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang rencana kami mendampingi laboratorium pengujian di Yogyakarta, laboratorium pengujian untuk bidang mikrobiologi dengan metrik sampel, pupuk cair dan pupuk padat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.